boleh tanya Kanit Buser. Kita datang atas izin, kita minta izin dari Pak Bahri Hanusa. Kita turun, Pak. Apa yang terjadi di lapangan, Pak? Tiong itu membongkar kali sama lagi. Dia membongkar kali Waikaso. Bapak tahu dapat izin dari mana? Dari Keda, Pak. Bapak tahu bahwa itu berapa dorong kontrak dari Keda, Pak? Kontrak 5 juta itu kerja 10 tahun, Pak. Bapak tahu dalam satu hari dong angkat material berapa, Pak? Dalam satu hari. Lalu kemudian dong bayar kepada Keda itu 5 juta. Bapak tahu bahwa Kapolsek Zainal Ibtu Zainal bersama dengan Polres Pulau Buru itu pernah melakukan polis lain di Wayapo. Beberapa minggu yang lalu itu Haji Mat karena ditahan sebagai barang bukti. Mengapa tidak diproses? Ketika dilakukan pemeriksaan Haji Mat pulang, kami menduga ada apa ini. Lalu kemudian Bapak bicara soal data. Bapak ini kan Kasat Intel. Masa Bapak tidak tahu soal laporan ini? Saya mau bilang Bapak, KUHP pasal 108 itu mengatakan bahwa ada 2 jenis laporan. Laporan yang ditemukan polisi itu adalah laporan jenis A. Kami sudah temukan bersama-sama. Sebentar, itu model A dan yang kami sampaikan itu model B. Kami temukan di lapangan itu model A, model B. Kita mau model apa lagi, Pak? Lalu hari ini Bapak bicara soal fakta. Yang polis lain di atas itu siapa? Haimi atau kemudian polisi, Pak? Atau wartawan? Nah, yang menangkap Haji Mat kemudian menyita kuncinya itu apakah itu bukan barang bukti, Pak? Saya tidak pernah bilang Tiong itu. Saya tahu Bapak punya kewenangan. Begitu. Bapak ini bagian intelijen. Bapak bukan bagian penanganan, tapi kemudian Bapak juga tahu soal apa-apa yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan di Buru ini Bapak juga tahu. Karena itu tugas intelijen menyelidiki. Itu, tapi kemudian tugas penegakan hukumnya, pidananya itu ada di reskrim. Kami tahu itu, Pak. Karena itu Bapak, saya hormat Pak, saya hormat Bapak. Jangan kita bicara terlalu terbuka. Saya ingin Bapak jalan dengan kewenangan Bapak dan kita kawal, kita punya apa yang kemudian kita lihat tidak beres di lapangan. Nah, kalau Bapak bicara soal COVID, Pak, saya mau bilang Bapak, 45 miliar Pak, saya ini bekas staf ahli di fraksi P3, saya tahu 45 miliar. Sampai hari ini pansusnya tidak selesai. 2020 kemarin itu 38 miliar. Bapak tahu pengadaan laboratorium safety biosafety level 2? Bapak tahu itu? Bapak tahu akibat daripada pengadaan itu, tujuan pengadaan itu? Bapak tahu itu? Bapak tahu akibat dari pembagian itu? Rapid test yang ditangani oleh Medika Farma. Kemudian tindak pidana yang dilakukan dalam penipuan kejahatan terhadap di bidang kesehatan pada waktu momen pandemi yang dilakukan oleh Apotik Marini Farma. Bapak tahu rekayasa kejahatan itu? Bapak tahu yang dilakukan pembagian COVID, distribusi rapid test yang dilakukan oleh Apotik Rahma. Dan saya tahu, Pak, saya mau bicara lebih. Saya tahu, Pak. Saya tahu itu. Saya tahu aliran dana 38 miliar. Saya tahu 700 juta sekian, 780 sekian juta. Itu yang ditangani oleh Pak Mempraja. Itu untuk apa? Teman-teman Polres juga tahu, Pak. Kami tidak mau bicara soal itu. Kami hanya ingin bicara soal kejahatan pertambangan. Kenapa, Pak? Bapak tahu 55 miliar tidak bisa distor ke daerah karena apa, Pak? Mereka tidak punya izin. Di bendungan sana itu, kita tunggu sama-sama. Saya dengan rekan-rekan wartawan dengan teman-teman DPR, kita tunggu sama-sama. Akibat daripada pengrusakan lingkungan daerah dirugikan 50 miliar lebih, Pak. Itu, Bapak tahu itu. Lalu Bapak bicara soal vaksin, kita vaksin, saya punya kartu vaksin, Pak. Jangan Bapak alih-alihkan wacana. Sebentar gini, Pak, saya bilang Bapak sudah vaksin. Saya tidak bilang Bapak tidak vaksin. Kita demo ini saya pastikan kepada teman-teman polisi, saya kenal Bapak, saya kenal Pak Alok, dan saya kenal teman-teman di Reskin. Saya menjaga itu, Pak. Saya hormat, bukan berarti kita berdebat kasar, bukan berarti kita... Anda silakan, tidak ada masalah. Tetapi yang kita lakukan adalah, kita ingin, Pak, Bapak tahu bahwa kuari yang dimiliki Tiong di unit 17, apakah Bapak tidak tahu? Saya tidak yakin kalau Bapak tidak tahu. Apakah kuari yang dimiliki oleh PT Tarawesi Arta Mega, oleh YAP, itu di Ultramalahin, Desa Baman itu, Dusun Baman itu. Apakah Bapak tidak tahu? Itu depan jalan, samping kiri jalan sebelum 15 itu, Pak. Sebelum Tugu potong tangan itu, Pak. Itu di pinggir, Bapak tahu dia punya izin dari mana, Pak? Nah, Bapak tahu bahwa pengrusakan kali sama lagi, pekerjaan konstruksi di daerah ini semua membutuhkan galian C. Bapak tahu kejahatan dilakukan oleh bendungan dalam penggerukan material pertambangan. Tidak ada lagi istilah galian C. Penegakan hukum terhadap wilayah pertambangan emas sama status hukumnya, sama payung hukumnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Itu kan jelas dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian izin. Semua jelas, Pak. Pasal yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pertambangan emas adalah sama dengan pasal yang digunakan terhadap pertambangan batuan, sama, Pak. Karena itu saya bilang, Pak, apa sebenarnya ini, Pak? Lalu ketika Bapak menghalangi kami melakukan pergerakan, melakukan aksi, saya jadi bingung ada apa ini, Pak. Saya tidak pernah menghalangi Bapak melakukan. Saya bilang kalau Bapak mau datang besok silakan datang. Jadi kita ke Bapak dulu. Saya tidak pernah melarang ya. Tadi saya bilang kalau Bapak mau datang besok silakan. Oke, kalau begitu saya salah paham soal kalimat itu. Saya tarik kalimat itu. saya. Jadi kita tarik dulu. Jangan sampai saya dibilang saya menghambat. Ya, saya tidak siap. pernah mau tanya dia ya.
Ada anak bilang besok kira ya silakan Anda datang. Abang yang tadi abang bilang Begitu. soal anggaran untuk pemeriksaan untuk yang Begini. ada. Saya bukan bilang tidak ada. Anggarannya sih cukup ya? Saya bukan bilang tidak ada. Habis. Saya bilang tidak habis, ini anggaran tahun baru. Jadi begini, saya menyampaikan begini. Kita punya anggaran itu untuk 1 tahun sidik sekian kasus, ada pidana umum dan ini. Gitu. Nah, saya mau bilang Bapak, kalau sebentar Bapak dulu. Ya. Begitu. Kita ini memprioritaskan kasusnya. Begitu. Bukan berarti Tiong tidak ya. Saya tidak pernah bilang begitu. Saya tidak bilang begitu. Untuk itu tadi begini, rekan-rekan paksa mengunjung supaya kita ini wajib tangkap Tiong. Ya kan tadi begitu. Ya, saya bilang begini. Saya ini diperintah beberapa. Saya kemarin diperintah melakukan penyelidikan. Hah? Nah, sekarang kan kemarin baru Anda datang. Saya ini tidak bisa menjawab apa-apa. Ya. Begitu itu yang saya mau bilang, bahwa saya belum bisa menjawab apa-apa. Kemarin Anda baru datang. Saya baru mempersiapkan apa sih yang akan dilakukan. Jadi tentang materinya apa. Jadi Anda datang lagi. Tadi dibilang besok datang, ya silakan datang. Tapi nanti jawaban sama. Ya. Anda bawa beta belum. Kalau minggu depan ya Memang minggu benar depan. itu saya kira Begitu. teman-teman Jadi saya kesalahan tidak ya. pernah melarang. Betul, Pak. Begitu. Kalau Anda mau datang besok silakan. Saya tidak bisa bilang Anda jangan datang. Saya tidak bisa bilang melarang Anda tidak boleh datang. Silakan mau datang, silakan. Begitu. Oke Bapak? Betul, Pak. Nah, jadi saya tidak pernah bilang kata oh, ini tidak boleh datang. Anda mau datang setiap hari, setiap jam, itu hak Anda. Nah, karena dilindungi undang-undang. Begitu, itu hak. Begitu. Jadi begini artinya saya mohon maaf ya. Jadi begini Pak Kasar. Memang tugas teman-teman intelijen itu adalah seperti sudah yang tadi Bapak sampaikan, melakukan investigasi dan kemudian penyelidikan lapangan dan pengumpulan data dan sebagainya. Selanjutnya adalah tugas penegakan hukum, mencari perbuatan pidana itu adalah tugas daripada penyidik. Jadi artinya kalau kita paksakan Bapak untuk laporan ini kemudian harus diproses, itu juga hal tidak mungkin. Jangankan Bapak, orang yang punya kewenangan langsung resim saya tidak bisa, ini tentu butuh proses. Tapi kemudian kami juga meminta supaya ini kami sampaikan. Iya. Mengapa Pak? Karena memang ini momentum yang paling tepat. Katong ini tidak punya uang untuk harus demo di hadapan KPK. Kami ingin Polres tahu, kami ingin KPK tahu bahwa apa Pak? Bapak tahu defisit tiap tahun Pak. Defisit tiap tahun, kemudian PAB menurun dari PAD 63 miliar itu jadi sekian merosot 20 sekian miliar. Itu mengapa Pak? Karena memang ini semua barang tidak jelas. Karena itu kita ingin sama-sama Pak. Begitu. Seandainya kalau para korporasi-korporasi itu kemudian mereka ditangkap, dikasih pelajaran, pasti mereka akan cari, mereka akan upayakan untuk mengurus izin. Berapa sih izin itu Pak? Sangat tidak mungkin kalau orang selevel Tiong, orang selevel PT Terawi Syarta Mega, Haji Mat dan lain-lain. Mereka ini punya eksavator saja mereka bisa beli. Begitu. Apalagi kalau soal hanya cuma pengurus izin. Orang tipu-tipu Pak. Dong sampaikan ke Katong, mohon maaf Pak ya. Sampaikan ke Katong bahwa kami sudah punya izin. Ternyata yang kami cek itu adalah UPL-UKL. UPL-UKL itu adalah izin komitmen lingkungan dan itu berlaku bagi rumah makan, bakso, bengkel. Itu komitmen lingkungan. Bapak rusak kali, dan sekalipun mereka punya izin, saya percaya, saya yakin tidak ada satu undang-undang di Republik ini tentang lingkungan dan pertambangan yang mengatakan boleh dilakukan pertambangan material di tengah-tengah kali. Kali boleh diadvokasi, dieksplorasi hanya dengan satu proyek Pak, normalisasi kali. Yang lain tidak boleh ada aktivitas pertambangan. Karena itu ini berbahaya Pak. Ini sangat membahayakan, selain membahayakan kehidupan pertanian, selain membahayakan kehidupan masyarakat dengan banjir, abrasi dan lain sebagainya, sosial kependudukan, juga membahayakan kehidupan biota yang ada di air itu sendiri. Bapak juga pasti sudah tahu bahwa kurang lebih 100 hektar di samping Kajeli. Ketika difoto kehutanan pusat, pikir bahwa di situ ada danau, ternyata bukan danau, ada tambak udang di situ Pak. Saya tidak perlu bilang siapapunnya Pak. Gitu. Kami pernah investigasi, saya punya video Pak, saya datang ke sana. Kami menyamar sebagai orang mengambil kayu bakar karena tidak bisa masuk di situ. Saking jahat, kemudian mereka ketat lagi. Gitu. Bahkan saya kalau polisi-polisi saja, mohon maaf, kalau datang tidak bawa sprint dan lain sebagainya, Anda mungkin tidak bisa dipersilakan masuk. Yang kan di situ. Kalau Bapak bilang itu saya tidak kenal orangnya, muka hidung bagaimana, telinga Saya bagaimana. tidak bisa menyebutkan orangnya. Itu. Yes. Saya juga tidak kenal mukanya, hidung bagaimana. Belum sampai ke lokasi. Karena itu Pak, Bapak memang bukan punya tugas. Teman-teman
teman-teman juga harus memahami bahwa tugas Kasat Intel itu bukan untuk urusan menangkap tidak bisa. Kalau Kasat Intel menangkap orang itu bahaya, beliau bisa membahayakan diri beliau sendiri. Itu tidak bisa. Kecuali dalam situasi darurat itu dibolehkan. Tapi kalau dalam tugas penyidikan beliau hanya mengambil informasi dan menyampaikan itu kepada proses reskrim untuk dilakukan penyelidikan. Nah, tetapi kami juga minta Pak Kasat. Saya kenal Bapak sekali Pak. Saya kenal Bapak. Selama ini juga track record Bapak yang kami tahu ya Bapak orangnya baik, komunikasi. Segala informasi di lapangan juga Bapak dengan anggota-anggota. Pesan. Pak Edi, Pak Kapolres sampai dengan hari ini tidak ada satu proyeksi penegakan hukum yang kami anggap itu sesuatu yang jujur. Kami kecewa, bukan berarti kami tidak percaya. Kami juga bisa membandingkan bagaimana kalau tidak ada Polres di Bulu ini, bagaimana dia itu lebih berbahaya. Tapi kemudian dengan keberadaan Polres, kami berkeyakinan bahwa ada korporasi terhadap korupsi, terhadap kejahatan dan lain sebagainya. Itu paling tidak satu Pak. Bayangkan tidak ada satu institusi penegak hukum di Buru ini yang bisa berani menangkap Sol Tiong. Tidak berani menangkap Yap Tarabisi. Siapa mereka itu Pak? Kami bingung Pak. Begitu. Tapi ini mohon maaf, ini keluh kesah. Ya, silakan. Ini keluh kesah kami. Jadi ini juga bukan kewenangan Bapak. Tapi sebagai aparat penegak hukum, saya menghormati itu. Bapak juga, kami berharap Bapak juga menyampaikan kepada pimpinan. Pasti saya sampaikan. Apa bahwa yang rekan-rekan kami sampaikan. kecewa Pak. Ini kami kecewa Pak. Gitu. Sebenarnya Tiong itu punya apa sih? Kenapa orang dari Jawa saja datang bisa tangkap, bisa periksa Tiong? Lalu kejaksaan, lalu Polres itu tugasnya untuk apa? Begitu. Kalau Polres kurang anggaran, kalau kejaksaan kurang anggaran, sudah itu alasannya. Lalu kami masyarakat mau jadi apa Pak? Yang tadi saya bilang 50 miliar Pak dari tahun kurang lebih 2017 proyek bendungan dilakukan sampai dengan hari ini tidak ada Pak. Kami juga mencurigai bahwa jangan-jangan proyek bendungan ini bukan proyek bendungan, tapi kemudian ada emasnya di situ. Karena tidak sembarang orang masuk di situ Pak. Saya yakin kalau cuma anggota reskrim tidak berani masuk di situ Pak. Tidak berani mereka masuk Pak. Tidak sembarangan itu masuk di situ. Jadi ini ada apa ini Pak? Kenapa semua hal disembunyikan? 22 tahun Pak, 59.000 pengangguran di Buru ini Pak, 22 tahun tidak ada satupun lapangan pekerjaan dalam bentuk fisik yang itu dikasih kepada masyarakat. Apa itu Pak? Coba kita bicara. Ini saya bicara by data Pak. Ini berdasarkan apa? Hasil data, apa konversi data dengan BPS, konversi dengan Dinas Kependudukan, konversi dengan Bapeda, konversi dengan keuangan. Itu semua agregat kependudukan data BPS survei kependudukan BPS terakhir. Itu angka tingkat TKM, tingkat kesejahteraan masyarakat itu hanya berapa persen Pak? Lalu pengangguran 59.000 tahun 2019, ini tiap tahun dia naik Pak. Lalu kami ini mau dikemanakan? Mereka ini calon-calon para sarjana. Kami mau dikemanakan? Bapak mungkin setelah bertugas Bapak akan pergi. Begitu, Bapak akan mungkin naik pangkat. Begitu, tapi kemudian kami mau dikemanakan? Karena itu kami bicara Pak. Kami bicara bukan berarti, saya mohon maaf, ketika kami dibayar, itu untuk mendanai pergerakan. Bukan untuk menghentikan pergerakan kami. Bapak tahu bahwa soal ini kami juga bayar Pak. Ini saya bicara buka-bukaan, ini sudah kami kita harus buka-bukaan. Begitu. Tetapi sampai hari ini kami juga masih ingin menuntut di mana penegakan hukum. Masa orang sekelas Haji Mat tidak bisa ditangkap Pak? Saya bingung itu. Kalau Tiong mungkin wajar, Tiong punya eksa. Karena kalau tangkap Tiong mungkin eksanya dia palu ke otot kasih rusak. Tapi Haji Mat itu apa Pak? Bagaimana dengan DUS? Apa yang dibilang Kadis Lingkungan Hidup? Ada backupan dari aparat. Saya juga ingin Bapak perjelas itu Pak. Aparat siapa yang dimaksud itu? Apakah aparat Satpol PP, aparat polisi, atau aparat tentara? Jadi begini aja. Kemarin habis berasa kita sudah koordinasi dengan Pak Kadis. Kita minta dia sampaikan anggota yang punya nama dan kami akan bicara dengan beta lewat telepon. Beliau bilang kepada beta, Pak Kasat, beta tidak pernah menyampaikan kepada orang bahwa ada anggota polisi yang terlibat. Lewat telepon. Saya bilang kalau ada, ya kalau ada nanti kasih beta kirim ke dia. Karena beta bicara lewat. Itu gampang banget juga belakang. Ya kita bisa sampaikan dulu supaya kantong ini ya. Jadi saya tidak pernah, saya sampaikan kepada orang bahwa Tiong itu belum ada izin. Ini beta ngomong. Jadi silakan lapor ke Polres. Dan dia tidak pernah bilang ada anggota polisi yang backing. Beta bilang tidak apa-apa kalau ada yang backing kasih tahu. Begitu. Karena saya juga tidak pernah punya urusan dengan siapapun juga. Dan ini perintah. Hah? Saya setelah waya Kapolres bilang tanya dia anggota siapa kita tindak. Nah,
Saya telepon, dia bilang saya tidak pernah sebut anggota siapapun begitu. Yang saya bilang itu pergi lapor di Polres itu kasih lingkungan, supaya ketemu dia dulu. Gitu. Dia sampai kepada- Ada videonya Pak, kalau soal itu. Ada videonya Pak. Kalau ada video ya kasih ke kita. Makanya Begitu. Silakan kalian, Abu. kenapa kemarin kita juga yang mengatakan begini bahwa tangkap Haji Genting itu, mengapa dia harus ditangkap Pak? Dari 2017, sebelum 2017 Pak, pembongkaran terhadap daerah aliran sungai itu sudah dilakukan. Tahun 2007 itu pembongkaran terhadap hutan mangrove. Ini kejahatan, bukan pelanggaran, ini kejahatan lingkungan nyata-nyata di depan mata Pak. Itu. Tapi kemudian dibiarkan. Jadi sudah jelas kan, saya kira. Kenapa kan orang yang paling bertanggung jawab terhadap masyarakat di daerah ini soal urusan lingkungan dan urusan mangrove itu adalah Kadis Lingkungan. Mengapa dia tidak berani diperiksa Pak? Begitu. Kami menggunakan bahasa ditangkap sebagai bentuk penegasan bahwa dipercepat. Bukan berarti ditangkap polisi main tangkap saja, kan tidak mungkin kayak gitu. Bahasa tangkap kami itu dalam bahasa orasi. Maksud kami adalah dipercepat prosesnya. Jangan kemudian dia sudah menyurati Tiong 3 kali. Mengapa sih bisa ke sana lalu bakar Tiong pun alat? Iya toh? Iya, mengapa tidak bisa? Oke, Mengapa ke sana jadi tidak matahari kasih? tambah panas kalau ketemu. Betul, Matahari Pak tambah Kasar. panas. Oke? Nah, sampai situ loh. Oke? Nah, Bagaimana aksi sudah berakhir? Belum, minggu depan begitu balik. oke. Sudah tuh mau datang besok kah, lusa kah? Saya nggak ada yang larang kamu orang. Belum berakhir, Ah. harus ditahan bro. Berakhir. Oke, itu hak ya. Jadi beta tidak pernah Iya, bilang Pak yang Kasar. larang. Kamu Kamu juga mau mesti datang mengerti, ini setiap sudah di luar jam. daripada ini. Kamu juga mesti Jadi mengerti. pada prinsipnya Pak Kasat, kau mau selalu Pak Kasar Silakan, kaskan ini terus. silakan. Oke, mungkin dulu. Oke, Ade. Yuk, Terima kasih Pak Kasat. yuk.